Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sanisa, yang dimana tema sebelumnya kita membahas tentang tatanan kehidupan daerah di masa pandemi COVID-19. Dan tema kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Pengen tahu videonya seperti apa? Oh ya, sebelum kita beraktivitas, alangkah baiknya mengedepankan protokol kesehatan guna untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu 1. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun. 2. Dengan menggunakan masker. 3. Jaga jarak minimal 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sanisa, di samping saya Muhammad Julfianur, dan bersama Kepala Desa Singatembara Mapelkus Samborayo ST. Di video kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Baik Pak, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana ketersediaan pangan di Desa Singatembara? Cukup ya atau tidak selama pandemi COVID-19? Oh ya, untuk ketersediaan pangan di Desa Singatembara, ya syukur bahwa selama pandemi COVID-19 ini kita tidak ada masalah. Kebutuhan itu bisa kita dapatkan di Desa Singatembara. Kita bisa dapatkan secara umum di Desa Singatembara tidak ada masalah untuk kebutuhan pangan. Yang terakhir, apa saja pemanfaatan pangan di Desa Singatembara? Contohnya mungkin Pak, pengolahan bahan baku menjadi bahan yang bernilai dan berharga gitu. Iya, makasih. Di Singatembara ada beberapa produk-produk yang memanfaatkan potensi yang ada di Desa Singatembara. Misalnya pembuatan kerupuk yang awalnya yang dihasilkan dari petani yang dari biji kayu atau biji jalar untuk dijadikan kerupuk yang biasanya kita lihat di pasaran, kerupuk singkong. Kemudian juga ada berbagai kerupuk lain, kerupuk pisang juga ada, cukup banyak warga kami memproduksi itu. Kemudian ada dari berbagai makanan lain seperti kue-kue, kerupuk yang berasal dari memanfaatkan dari bahan dasar beras, kemudian diolah lalu dibuat kerupuk ataupun dari singkong. Kemudian juga ada pembuatan kue yang biasa kita produksi setiap hari dan biasa dipasarkan oleh masyarakat yang ada di Desa Singatembara, khususnya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya lihat di medsos banyak sekali menawarkan kue-kue yang mereka produksi sendiri, yang bahan dasarnya adalah dari beras mereka olah, kemudian dibuat menjadi makanan-makanan yang lebih mendatangkan keuntungan lebih. Dan misalnya beras diolah menjadi tepung, lalu dibuat menjadi kue dan kemudian dipasarkan ke masyarakat. Itu salah satu dampak yang bagus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat untuk diolah dan disalurkan ke masyarakat yang lain. Mungkin itu. Baik Pak, mungkin itu saja sesi wawancara kami dengan Bapak Kepala Desa Singatembara. Akan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi begini teman-teman, sebenarnya di video wawancara dengan kepala desa itu ada beberapa yang saya potong karena kita kan di kantor desa itu pasti banyak orang dan tidak kemungkinan kita menyuruh dia diam kan. Jadi ada beberapa video yang saya potong dan saya sambungkan lagi. Terus kenapa saya kasih translate itu ada itu di bawah translate-nya itu kenapa? Karena itu ribut, belum lagi suara AC, belum lagi suara yang orangnya ada ngurusi surat-surat di desa, orang lalu lalang itu kan. Jadi makanya saya kasih translate itu biar biar teman-teman tuh tahu apa yang diomongkan bapaknya, apa yang kami omongkan tuh tersampaikan lah. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan. Bawang putih penyedap aroma masakan dengan dua khasiat luar biasa. Membuka saluran darah dan antibiotik yang kuat. Manfaat: bisa dijadikan bawang goreng. Bawang merah yang diiris tipis dan digoreng dengan minyak goreng yang banyak. Pada umumnya, masakan Indonesia berupa soto, sup, juga bubur ayam menggunakan bawang merah sebagai penyedap sewaktu dihidangkan. Oke, video wawancara kedua saya itu yaitu wawancara dengan Bapak Arif Hidayat SPDI. Kebetulan beliau lagi alumni dari STAIS. Jadi di video ini jujur bagaimana ya, ketika mahasiswa ini dihadapkan dengan kamera tuh belum, jujur kalau dari saya sih itu belum terbiasa gitu nah, karena di kamera itu kan terekam semua itu omongan kita, gerakan kita itu kan, ketimbang kalau kita menghadapi mahasiswa atau dosen. Nah itu beda sekali tuh. Kalau mahasiswa itu masih bisa lah kita relevan atau seperti enak lah gitu nah sama mahasiswa atau dosen ngomong di depan orang. Nah kalau di depan kamera ini betul jujur dari saya pribadi tuh sangat-sangat kayak mungkin karena masih baru gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Sahnisar dan di samping saya Muhammad Julfianur dengan Bapak Arif Hidayat SPDI, pemilik toko Kude Sumber Rezeki. Pada wawancara kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19 yang dikhususkan untuk komoditi kedelai dan bawang merah, bawang putih. Baik Pak, yang pertama itu di mana biasanya mengambil kedelai dan bawang merah, bawang putih untuk toko Bapak? Kalau untuk pengambilan kita di tepatnya di pasar Sangat Lama Sangat Selatan. Tapi untuk spesifik tokonya kita nggak mesti. Nanti karena distributornya macam-macam. Ada di mana sekitar 3
ke distributor lah yang memang biasa jadi langganan. Tergantung harga mereka mana yang cocok, itu yang kita ambil. Kadang satu distributor dan distributor lainnya dia berbeda harga. 1 kilonya ada yang beda harga selisih antara 2 sampai 3 ribuan lah. Jadi mana yang lebih murah yang diambil, kualitasnya sepadan apa enggak, ya itu yang kita ambil. Baik Pak, selanjutnya saya akan bertanya. Biasanya mengambil kedelai dan bawang merah bawang putih dalam jumlah berapa untuk Bapak? Kalau untuk bawang merah itu, bawang merah dan bawang putih sih lebih banyak, lebih dominan ya daripada kedelai ya. Kalau bawang merah bawang putih kan pasangan kan gitu. Kalau untuk pengambilan jumlahnya, besarannya perkiraan kalau 1 minggu sekitar 5 karung bawang merah bawang putih, 1 karungnya sekitar 20 kilo. Jadi kalau 20 kali 5 kita 2 kali 2 lah. Pada pokoknya 1 karung dia isi 20 kilo. Kita 1 minggunya kira-kira habis sekitar 5 karung bawang merah bawang putih. Kalau kedelai kita nggak banyak sih. Kalau kedelai kan kita bukan kedelai utama ya untuk warga masyarakat rumah tangga kan. Itu kan kita sedikit aja sih. Berapa ya? Sekitar kalau minggu sekitar 5 sampai 8 kilo lah. Satu minggu. Mana nggak begitu banyak. Beda kan kalau tempe kan memang pakai kedelai, tapi dia ngambil kita karena terlalu mahal kan. Kita kan ngecer 1 kilo. Kalau pabrik tempe kan belinya per karung, 1 kintal, 1 ton kan gitu kan. Kalau kita kan jualnya paling ya ada orang apa sih bikin kedelai gitu kan, sedikit masa on 2 on segitu 2 kilo gitu aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hasil penjualan kedelai dan bawang merah bawang putih sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini? Kalau untuk masalah permintaan pasar untuk sembako seperti itu stabil aja sih, sama tetap, dalam artian tetap itu penyediaan barangnya cukup, barang sedia itu di pasaran cukup, terus pembeli juga stabil aja, nggak banyak. Karena kan kalau untuk dari pemerintah kan kalau bantuan-bantuan kan berupa beras, mie gitu kan, tapi kayak bawang merah, bawang putih, kedelai kan dia dari pemerintah tidak ada supply ini kan, tidak ada bantuan kan, otomatis dia tetap harus beli kan gitu kan, tetap aja sih habis. Kalau 1 minggu saya bisa beli 5 karung ya habisnya sekitar 5 karung itulah. Karena kita modelnya datang barang datang tapi kita jual, nanti tinggal sekarung kita beli lagi. Jadi kalau penjualannya ya besarannya ya sama aja, sekitar 1 minggunya bisa sampai 5 karung gitu. Ya sekitar 3 sampai 5 karung. Nah, begitu. Tetap aja sih kalau dari masa COVID sama sekarang tuh tetap aja. Cuman perbedaannya ya mungkin ini aja sih, rintangannya mungkin banyak ini ya. Sekarang banyak orang jualan. Karena modelnya Sangatta itu kan semua kan bisa ini punya peluang besar untuk berjualan kan. Entah dia itu backgroundnya di jualan telur atau jualan bawang merah, ada yang dia backgroundnya biasanya jualan beras atau jual bawang merah, bawang putih gitu. Ya itu aja sih rintangannya, biasa kan persaingan kan gitu kan. Karena kan kalau harga bawang merah, bawang putih, telur itu kalau kondisinya kan sekali turun terus. Jadi kalau dia lagi bawang merah mahal itu jarang yang jual. Kita tetap kondisi karena kita memang kan utama kan. Nanti kalau lagi turunnya ceritanya nggak turun nih, sekarang kan nggak turun, banyak yang jualan. Nah sekarang berapa ya harganya? Kalau bawang merah itu sekarang sekitar umumnya sekitar 30.000 lah, 30.000 modalnya ya 30.000. Kalau bawang putih sekitar 15.000.
kalau kenaikan itu biasanya terjadi karena stok kurang. Biasanya mungkin nasional sih, gitu. Nasional itu maksudnya di Kalimantan kan jauh kena juga, gitu dia. Biasanya paling tinggi kalau bawang merah itu sampai 60-70 ribu. Kalau mahalnya kan paling mahal sampai 60-70 ribu kalau bawang merah, kalau bawang putih bisa sampai 110. Kalau sekarang titik inilah titik terendah lah, sampai 15 ribu bawang putih, ya kan. Sedangkan kalau yang lain itu 110 kan. Kalau bawang merah sekarang titik terendah kan sekarang sudah 30 oleh standar kan, biasanya titik terendah itu sampai 25 ribu gitu. Kalau naiknya dia biasanya paling mentok harga sekitar 70-80 ribu. Terus yang lebih banyak itu di bawang putih. Bawang putih kalau turun sekali, kalau naik sekali. Jadi tergantung ini aja, bukan karena motifnya sih menurutnya, tapi ya memang karena lagi-lagi dilema nasional lah, ketahanan pangan seperti kekurangan stok lain sebagainya kan gitu kan, itu aja sih. Kalau nggak begitu nggak berarti gitu. Baik, mungkin itu saja sesi wawancara kami bersama Bapak Arif Hidayat SPDI, pemilik toko Bude Sumber Rezeki. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesimpulannya tuh di Desa Singgambara tuh, khususnya di toko yang saya datangi itu tidak ada kenaikan harga ataupun penurunan harga sebelum COVID dan sesudah COVID, karena karena pemilik toko ini mengambil barang yang paling murah. Contohnya nih, mereka survei di Sangatta Utara atau Desa Sangatta Lama itu, Singagewe, dia survei harga di sini yang mana yang paling murah ini, yang dua ini. Nah, ketika yang paling murah ini itu yang diambil. Jadi tidak ada untuk kenaikan harga atau turunan harga, itu tidak ada gitu. Nah, mereka mengambil juga tuh dengan 5 karung per minggu, baru mereka ngambil lagi. Jadi untuk kenaikan bawang merah ya, bawang merah, bawang putih ini tidak ada selama pandemi COVID-19 maupun sebelum pandemi maupun new normal. Jadi untuk sarannya di Desa Singgambara itu, ketahanan pangannya di Desa Singgambara itu kalau bisa mengadakan pasar. Itu salah satu yang pembangunan desa yang cukup membangun lah, karena saya lihat di Desa Singgambara itu tidak memiliki pasar. Nah, kalau bisa mengadakan pasar atau adalah pasar untuk Desa Singgambara. Oh ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Singgambara, Bapak Petrus Sombolayu ST. Beliau sudah menyempatkan waktu pengambilan video, dan juga untuk Bapak Arif Hidayat SPDI. Terima kasih Pak, karena sudah meluangkan waktu untuk kami.